7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Menteri Pendidikan sekarang, Pak Profesor Dr. Abdul Mukhti, itu adalah orang Muhammadiyah dan dia adalah sekretaris PP Muhammadiyah, pernah menjadi Ketua Badan Nasional Standar Pendidikan Nasional (BNSP), dan beliau adalah profesor di bidang filsafat pendidikan Islam dari UIN Jakarta. Jadi beliau sangat mengetahui pendidikan Islam, dan beliau juga sangat mengetahui perkembangan pendidikan secara umum di Indonesia. Kemudian dia ini punya latar belakang pendidikan yang juga kompleks. Beliau dari pesantren terus ke Aliyah, lalu S1-nya di UIN dan melanjutkan S2-nya ke Australia. Jadi ilmu agamanya mumpuni dan ilmu keduniaan sekarang juga mumpuni. Nah, satu di antara yang dicanangkan oleh beliau, beliau menginginkan anak Indonesia ini menjadi anak Indonesia hebat. Dan indikasinya agar anak Indonesia itu nanti hebat, beliau mencanangkan itu terlihat dari 7 kebiasaan. Jadi intinya itu Pak Abdullah Mukhti itu ingin seluruh siswa di Indonesia ini punya 7 kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Harus dia laksanakan oleh anak-anak di Indonesia ini 7 kebiasaan ini agar nanti dia menjadi manusia yang hebat kelak di kemudian hari. Nah, karena ini 7 kebiasaan ini tidak hanya di sekolah, tapi diawali dari rumah. Nah, kalau diawali oleh rumah, yang mengontrolnya adalah orang tua, yang tahu orang tua, yang mengingatkan orang tua. Nah, itu makanya yang 7 ini juga perlu diketahui oleh kita orang tua untuk melihat kebiasaan anak bagi yang masih ada anak kecil, atau untuk melihat kebiasaan cucu bagi yang sudah punya cucu. Nah, kita lihat nanti Menteri Agama tidak mencantumkan landasan dari hadis Rasulullah-nya terhadap 7 kebiasaan itu. Tapi intinya kalau dilihat 7 kebiasaan itu semuanya dari Rasul. Dari Rasul semua. Nah, itu makanya hari ini saya mengajak kita berjamaah untuk melihat sunnah Rasulullah dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dicanangkan atau yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan sekarang. 7 kebiasaan anak Indonesia dan landasan dari sunnah Rasulullah. Dan ini sekali lagi sudah dipraktekkan oleh zaman Rasulullah dan zaman sahabat-sahabat, bahkan mungkin kebanyakan generasi umat Islam sebelum kita, bahkan sampai sekarang juga. Nah, yang pertama, anak Indonesia itu harus terbiasa bangun pagi. Nah, dalam Islam bangun pagi itu sebelum masuk waktu subuh. Kalau sekarang masuk waktu subuh jam 4:50-an ya. Berarti jam 4:30 minimal anak sudah disuruh bangun. Syukur-syukur dia galak mandi. Nyuruh anak sholat itu kalimatnya agak unik. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Suruhlah anakmu melaksanakan sholat. Wastabir, dan hendaklah kamu sabar dalam menyuruh. Nah, itu isyarat itu. Tidak mudah nyuruh anak sholat. Disuruh sabar. Dan sabarnya bukan sabar biasa. Bahasa Arab, sabar itu kan sobaro. Fi'il amarnya, bersabarlah, itu isbir. Tapi di ayat itu ditambahnya huruf to. Wastabir. Bukan wasbir, tapi wastabir. Kenapa muncul huruf to di situ?
Menurut para ulama tafsir itu isyarat. Nyuruh anak keluarga sholat itu tidak mudah. Perlu kesabaran yang tingkat tinggi. Ada hadis yang sangat terkenal. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada pagi harinya. Jadi yang pagi hari itu ada doa khusus dari Rasulullah untuk kita. Untuk orang yang mempergunakan waktu paginya sesuai dengan tuntunan Rasul. Ada hadis dalam Sahih Muslim, setiap pagi itu ada 2 malaikat yang datang ke kiri kanan seorang mukmin. Yang sebelah kanan berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafah. Ya Allah, berilah ganti yang berlipat bagi orang ini atas yang dia sedekahkan. Yang sebelah kiri berdoa pula, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, binasakanlah harta orang yang pelit ini. Malaikat yang pertama kan mendoakan kebaikan. Ya Allah, berikanlah harta berlipat ganda ganti dari orang ini yang dia bersedekah. Siapa yang dapat doa ini? Yang bangun. Alangkah ada enaknya tuh ketika malaikat mendoakan kita sementara kita ngorok tidur. Nah itu makanya wajar Rasulullah sudah mencontohkan untuk bangun di pagi hari, dan Menteri Pendidikan sudah mengingatkan kita. Bangun pagi hari itu perlu dibiasakan kepada anak-anak kita. Yang kedua, beribadah. Tambah lagi ini. Beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Salah satu yang mengontrol ibadah anak itu sekolah Muhammadiyah. Yang zuhurnya diatur. Bahkan kalau di bukit itu duha pun diaturnya. Di samping madrasah sudah melaksanakan rata-rata di negeri. Tapi kalau SMA negeri, SMP negeri sebagian lah ada. Tapi belum secara umum. Pastikan anak itu di sekolah yang sekolah itu sangat memperhatikan untuk ibadah anak kita. Kemudian olahraga ini bukan hanya mata pelajaran olahraga ini maksud. Yang dimaksud adalah badan bergerak. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat badannya, sehat, tegas, itu lebih baik daripada yang lemah, lesu, tidak semangat, daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya sebenarnya ada kebaikan. Jadi usahakan badan yang sehat, yang kuat. Kapan anak-anak itu dapat? Apabila dia rajin bergerak, bukan hanya olahraga, main-main baida. Jadi suruhlah anak kita untuk banyak bergerak. Kemudian makan sehat dan bergizi seidealnya. Ya, seidealnya disuruh digiring anak kita yang makanan yang bergizi. Islam punya 2 konsep, bukannya bergizi tapi halalan thayyibah. Halal itu dari aspek pandangan agama, thayyibah baik, gizi itu menurut dokter. Bergizi dan sehat. Nomor 5, gemar belajar. Gemar belajar, bukan gemar sekolah. Gemar sekolah itu gemar datang, rajin sekolah itu rajin datang ke sekolah. Kalau rajin belajar di mana? Dimanapun. Ijazah itu bukti orang sekolah. Tapi bukti orang berilmu bukan ijazah. Ijazah adalah bukti orang pernah sekolah. Tapi kalau bukti ilmu, tidak.
Itu dibuktikan oleh akhlaknya, ibadahnya, cara pandangnya, kecerdasannya, dan kemampuan untuk mengolah hawa nafsunya. Di rumah disuruh lagi mereka belajar membaca. Sampai sekarang mana aku masih membaca. Apa yang sudah kita tahu itu akan membuka kesadaran bahwa masih banyak yang belum kita tahu. Ilmu itu awaluhu takabbur. Orang punya ilmu di awalnya sombong. Cak uang babi sholat dan silat itu dapat 2 jurus, nah nak ngetes terus itu. Ilmu juga mah itu, kalau dapat ilmu sedikit lah mulai nyalain orang. Itu takabbur. Wasaniyah yang kedua, orang berilmu itu biasanya tawadhu. Mulai dari rendah hati. Tidak lagi sombong. Itu ilmunya tinggi biasanya itu. Nah, yang terakhir kalau ilmunya sudah banyak, itu biasanya orang ya'lamu annahu la ta'lamuna syai'. Orang akan sadar bahwa dia tidak mengetahui apapun. Artinya masih banyak yang dia belum tahu. Itu ciri orang berilmu. Kemudian bermasyarakat. Nah, bermasyarakat ini karena kita ini kan manusia itu kan ada basor, manusia, ada individu, ada annas. Itu makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial. Dan tambah lagi al-ummah. Ummah itu adalah manusia yang berkelompok. Nah, kita Muhammadiyah alhamdulillah punya wadahnya untuk saling membantu dalam kebaikan ketakwaan, mengurus di Perserikatan Muhammadiyah dengan berbagai macam kegiatannya di bidang pendidikan, di bidang pengajian, di bidang untuk membantu masyarakat. Itu anak kita dianjurkan untuk bisa membaur di tengah-tengah masyarakat. Terakhir, nomor 7, tidur cepat. Nah, ini lagi-lagi nih berhubungan dengan bangun pagi. Idealnya itu tidur habis sholat isya. Kalau tidurnya cepat, bangunnya pasti cepat. Kalau tidurnya lambat, bangunnya pasti lambat. Nah, alhamdulillah, aku yakin malah sudah umur 50-60 ke atas itu biasanya susah tidur, mudah udah bangun. Kalau bangun jam 3 sudah saya tidur lagi. Gunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.